ke pertanyaan berikutnya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana membangun generasi Quran. Baik, membangun generasi Qurani ini yang perlu kita pikirkan semuanya. Karena sekarang sudah mulai, saya lihat perhatian pada Quran sudah mulai banyak meningkat. Kalau mungkin di pondok Quran kita nggak perlu kita pertanyakan. Nah, fokus kita dua, di lembaga pendidikan sekolah, kuliah, dan juga di lembaga umum. Ini yang masih banyak. Ada beberapa sekolah belajarnya Al-Quran dengan Al-Quran ditaruh di kegiatan ekstrakurikuler. Jadi ngajinya seminggu sekali. Apa enggak? Nah, jadi di lingkungan sekolah, lingkungan baik sekolah umum, juga lingkungan sekolah-sekolah negeri, itu perhatian kepada Al-Quran itu masih banyak yang kurang. Jadi seakan-akan tugasnya Al-Quran itu hanya di TPG. Baik, misalnya itu masih di tingkat D3 atau tingkat SD, kita yakin mereka sulit ngaji di TPG. Tapi kalau untuk yang MTS, SMP, SMA, tingkat aliyah atau kuliah itu mereka akan ngaji di TPG itu sudah malu. Jadi satu-satunya cara menurut saya untuk mengimbangi atau intinya agar mereka tetap ngaji, karena kalau misalnya ngaji di TPG itu sudah malu, karena katanya banyak yang kecil, itu di sekolah diberikan porsi Quran. Misalkan di kampus kita IAIN itu sudah menjadi mata kuliah, bahkan porsinya lebih banyak dari satu minggu 2 kali, sama kuliah 1 minggu 1 kali. Jadi sekolah harusnya gitu, dikasih di waktu pelajaran yang lain. Jadi nanti mungkin mata pelajaran namanya Al-Quran seperti itu, karena adanya mungkin hanya Quran dan hadis. Quran, jadi itu lebih banyak ke materi-materi. Padahal kalau kita lihat bahkan di sekolah madrasah yang negeri itu masih banyak sekali yang belum bisa baca Quran. Makanya ini cerita sedikit tentang di IAIN sendiri. Saya dulu pernah menangani tim Quran itu 3 tahun. Kemudian dari 3 tahunan lebih itu dibuat sampel penelitian, ditemukan bahwa 70% mahasiswa-mahasiswa IAIN belum bisa membaca Quran. Yang Kediri ini ya. Sebenarnya alhamdulillah kita punya wakil rektor, sekarang menjadi rektor, alhamdulillah itu punya perhatian besar pada Al-Quran. Akhirnya kemudian diputuskan, ceritanya begini, beliau bilang kepada saya yang juga ini bagaimana kalau banyak yang belum bisa baca Quran, yang berusaha sampai yang sebagai orang yang Al-Quran. Kemudian guru saya menjawab ganti, jenengan juga dosa karena jenengan yang punya kebijakan seperti itu. Hanya biar tidak sama-sama dosa, beliau berdua kemudian memutuskan tadi dibikin namanya BTG. Kalau di sekolah-sekolah ada, di madrasah ada namanya BTAQ, baca bersama Quran, sebenarnya sama. Nah, sekarang itu membangun generasi Quran yang agak sulit itu satu. Sekolah itu sekarang kelihatan juga banyak. Jadi kadang anak-anak sekolah itu pulang sekolah sore, belum lagi nanti pulang mereka tidur, pulang tidur malamnya mengerjakan PR, karena untuk ngaji itu nggak ada. Hanya dengan dari banyak tugas sekolahnya hanya perhatiannya berkurang. Itu PR kita bersama itu, PR kita bersama, bukan hanya saya yang di Quran saja, semua PR kita semua. Karena belajar di Quran ada yang dengan Qurannya, ada yang bisa nggak bisa, saya membantu lewat materi, nggak apa seperti itu. Karena ibaratnya kunci berjuang itu memang 2, 1 orang berilmu, 2 orang dermawan. Kita sulit hanya kita mengadakan ilmu kita tanpa dukungan materi, kita akan sulit. Materi saja tanpa dukungan itu akan sulit. Makanya sekarang itu banyak mulai muncul adat yang mungkin baru. Jadi orang punya materi, tapi ingin punya misalnya pondok tahfidz, hanya mereka bangun pondok tahfidz. Terus kemudian
mencari kiai. Jadi kiai dicari sekarang, bukan kiai yang mendirikan pondok. Ya, seperti itu. Jadi ibaratnya itu bukan dikatakan kiai SK tidak, tapi kiai, ya kiai karena tadi. Jadi yang punya materi mereka bangun pondok, terus mencari orang pondok atau yang punya ilmu itu kemudian jadi kiai. Jadi ya kita ambil positifnya, ada sinergi. Insya Allah kalau dua ini saling mendukung, ya ilmuwan juga bisa tetap mengembangkan ilmunya, sudah tidak repot lagi ekonomi. Sedangkan yang punya materi karena sadar diri tidak punya fund di ilmu, kemudian mensupport yang punya ilmu, itu akan bisa. Yang repot yang punya materi tidak faknya di ilmu, memaksakan, itu nanti akan malah repot. Sama makanya kalau kita lihat sejarahnya, kunci keberhasilan Nabi Muhammad itu berjuang bisa berhasil, salah satunya apa? Karena dukungan materi dari istri beliau Sayyidah Khadijah. Sama seperti Mbak Abdul Karim Lirboyo, itu beliau dulu kan istri beliau ini Dumroh itu mengatakan Mbak Yai dengan fokus kopeni santri, fokus ngajar santri untuk maisha, mencari penghidupan atau ekonomi biasa. Hanya apa? Mbak itu kan tidak direpotkan lagi dengan ekonomi, fokus ilmu. Memang sudah ditopang oleh punya sepuh, punya Dumroh. Sama Ploso juga gitu. Sebagai apa Jazuli itu bisa pelosok berkembang besar sampai sekarang itu karena punya sepuh itu juga kuat di ekonomi. Nah sekarang ada kiai berjuang bareng-bareng dua ini, ya ilmunya ya ekonominya, makanya agak lambat pergerakannya. Jadi itu pondoknya agak bisa-bisa. Ya kita lihat dulu karena kiai ini juga berjuang di dua ini. Kalau dengan ilmunya saja ekonominya nggak kuat, sulit. Nah, seperti itu kira-kira. Ya, jadi pentingnya yang paling penting membangun generasi Quran itu atau generasi Qurani, perlunya kita semua saling konsolidasi bisa. Tidak bisa hanya tugasnya yang hafal Quran semuanya. Ada yang Quran dengan fokus ngajar, yang punya materi bisa menguatkan. Jadi ya seperti itu intinya. Saling menguatkan, Saling menguatkan yang punya materi dan orang yang punya ilmu, saling menguatkan. Dan yang paling penting ini yang agak mungkin miris ya. Jadi sekarang orang jarang sekali tertarik jadi guru TPQ. Kenapa? Karena satu, menurut saya ini, dari kesejahteraannya mereka banyak tidak terurus. Akhirnya yang jadi guru TPQ itu rata-rata, maaf beberapa itu yang di kampung-kampung asal-asalan. Nanti yang ngaji, seperti itu. Akhirnya terus generasinya ya ngajinya seperti itu. Makanya ada anekdot kalau bimbel, anaknya bimbel itu jutaan itu dibila-bilain. Sekolah jutaan dibila-bilain. Tapi kalau ngaji Quran itu 20.000 udah mahal. Boleh 1 bulan itu. Dan itu dunia akhirat itu. Seperti itu. Coba kalau bimbel 1 bulan 300 awal tetap diusahakan. Tapi kalau TPQ 1 bulan 25.000, kok mahal banget. Ada yang 2.000 bahkan yang Inggris 2.000. Nanti makanya repotnya jadi guru TPQ di situ. Bayar mahal nanti kira cari untung di situ. Tapi kalau enggak mahal, sedangkan ngajar Quran itu enggak gampang. Kalau kita lihat dari Maftu Al-Mahrum, Allah Yarham, beliau ngajar Quran bagaimana seperti itu, luar biasa seperti itu. Makanya itu yang perlu kita perhatikan kalau kita ingin membangun generasi Qurani, kita harus satu, perhatikan dulu guru-guru Quran. Baik, perhatian kepada kesejahteraan. Kedua juga paling tidak penting membangun sinergi dengan materi support yang paling penting. Dan sampai guru Quran itu saking fokusnya ngajar nanti ekonominya yang berlindung. Ketika fokus ekonomi nanti ngajinya kededean. Sedangkan membangun keduanya ini tetap bisa bersama itu sulit. Makanya agar generasi Quran maksimal, support betul. Yang di sekolah kebijakan atasan harus mendukung. Misalnya di lingkungan kuliah, kebijakan atas mendukung. Karena bagaimanapun misalnya hafal Quran, memegang di sekolahan tanpa ada depan tangan sulit, sama seperti itu. Jadi support seperti itu. Ini paling penting. Ini masih pertanyaan berikutnya. Tidak apa-apa. Kan di zaman internet orang
Terus pertanyaan nih. Nggak apa-apa ya. Ciao.